Jelang berakhirnya masa gencatan senjata pada 22 April, hubungan Amerika-Iran justru memanas. Ketegangan hubungan Amerika-Iran juga berefek pada rencana perundingan putaran kedua di Islamabad. Lalu seberapa serius kondisi ini memicu kemungkinan perang terbuka kembali terjadi antara Amerika Serikat dan Iran? Kita bahas lebih lengkap bersama analis Timur Tengah Mahfuz Siddiq yang telah bergabung lewat sambungan daring bersama Kompas TV pada siang hari ini. Pak Mahfuz. Ya, Mbak Putu, selamat siang. Selamat siang, semoga sehat selalu. Kita minta analisanya. Masa gencatan senjata tinggal 1 hari lagi berakhir pada tanggal 22 besok begitu ya. Tapi kalau kita lihat eskalasinya di Selat Hormuz ini malah semakin ramai, semakin sibuk begitu antara Amerika Serikat, khususnya dari Amerika Serikat ya tindakan-tindakannya terhadap Iran. Anda melihat ini apa yang akan terjadi? Apakah nanti di penghujung gencatan senjata akan muncul negosiasi atau justru malah perang dengan eskalasi yang lebih besar? Ya, ini memang 1,5 hari yang sangat menentukan ya tentang bagaimana kelanjutan dari situasi konflik ini. Apakah akan ada titik temu negosiasi dan perdamaian atau kemudian perang ini akan eskalasi dan berlanjut lebih hebat lagi. Dan kalau kita lihat 1,5 hari atau paling tidak sampai nanti malam ya waktu kita di Indonesia ini adalah jam-jam yang sangat menentukan apakah apa namanya Iran dan Amerika ini akan mengirim utusannya dan bertemu di Islamabad karena masing-masing pihak mengajukan prasyarat ya. Iran mengajukan prasyarat bahwa mereka akan datang ke Islamabad kalau Amerika militernya melepaskan kapal kargo yang sudah mereka sandra dan menghentikan blokade. Tetapi pihak Amerika juga mensyaratkan bahwa Iran harus segera membuka kembali Selat Hormuz dan ini adalah tarik-menarik yang rasanya sangat sulit ditemukan solusinya dalam waktu 1/2 hari ini sampai nanti malam. Sehingga wajar kalau banyak pihak memang sangat pesimis bahwa pembicaraan kedua di Islamabad ini bisa berlangsung dan bahkan menghasilkan kesepakatan. Yang kedua yang membuat kritis, kalaupun misalnya kita berandai-andai nanti malam dua delegasi ini akan bertemu, seperti yang disampaikan oleh pihak Iran sendiri bahwa dua proposal yang saling berbeda ini belum menemukan ruang titik temu yang semakin dekat. Artinya kita tidak yakin apakah sisa waktu 1 hari, ya, hari Rabu besok, itu mereka bisa menuntaskan sampai pada kesepakatan bersama. Sementara Presiden Trump kemarin sudah menyatakan bahwa dengan sisa waktu 1 hari, rasanya tidak mungkin bagi dirinya untuk memperpanjang masa gencatan senjata ini. Jadi ini situasi kritis yang sedang dihadapi bukan saja oleh Iran dan Amerika dan Pakistan, tapi juga oleh seluruh masyarakat dunia. Nah, kalau kita berasumsi bahwa perundingan ini tidak terjadi, artinya akan terjadi eskalasi konflik dan perang di Teluk Persia. Hmm, Oke, jadi kalau duduk di meja perundingan itu kecil kemungkinannya, apalagi dari pihak Iran juga sudah menyatakan begitu bahwa tidak ada eh, pernyataan dari kami atau kesepakatan dari Iran akan datang ke Pakistan, ke Islamabad. Apa yang mungkin terjadi? Amerika tidak mau gencatan senjata, Iran tidak mau negosiasi. Ini perangnya akan terpusat di Teluk Persia. Ya, banyak analis militer bukan saja di Timur Tengah tapi juga di negara-negara Amerika dan Eropa itu punya keyakinan bahwa masa gencatan senjata baik yang diberlakukan oleh Trump maupun oleh Netanyahu ya sampai tanggal 27 bulan 4 ini itu adalah waktu yang mereka gunakan untuk melakukan persiapan serangan tahap ketiga, Hmm. ya serangan besar-besaran tahap ketiga. Jadi kalaupun misalnya perundingan atau pembicaraan kedua ini tidak berjalan, ini memang sudah masuk dalam skenario yang dirancang sejak awal. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian Amerika dan Israel secara bersama-sama akan melanjutkan serangan tahap ketiga, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah mereka melakukan serangan darat dengan target menguasai 7 pulau di wilayah pesisir Teluk Persia, yang ini kemudian membuat Amerika bisa mengontrol
lalu lintas armada perang dan juga armada sipil di Selat Hormuz. Atau kemungkinan yang kedua, kalau itu kecil peluangnya dilakukan, maka Amerika dan Israel akan kembali melakukan serangan udara besar-besaran dengan target melumpuhkan semua infrastruktur militer yang tersisa dan juga bahkan seperti ancaman Trump melumpuhkan infrastruktur sipil terutama power plant dan juga jembatan-jembatan yang ada di Iran. Dan kalau itu dilakukan, maka targetnya sederhana saja. Mereka ingin melumpuhkan Iran dari seluruh potensi kekuatan militernya, ekonominya, ya termasuk penguasaan di Selat Hormuz. Dan target lebih jauh adalah Israel kemudian mampu melanjutkan operasi militernya di wilayah yang lain, ya, yaitu Lebanon, yang akan dia terus perluas, dan juga sangat mungkin setelah Lebanon selesai, dia akan lanjut ke Suriah. Tetapi yang perlu kita cermati bahwa kalau eskalasi ini berlanjut dan perang masuk tahap ketiga, maka besar kemungkinan Cina akan terseret dalam proses perang tahap ketiga ini. Karena Amerika sudah menyatakan bahwa semua kapal termasuk dari Cina itu tidak akan lepas dari blokade, dan Cina sendiri sudah mengatakan bahwa militer Amerika akan mengawal lalu lintas kapal-kapal kargo dan juga kapal-kapal yang membawa minyak dari Teluk Persia ke Cina. Jadi kalau ini Oke. muncul aktor terlibat Cina, maka sangat mungkin bukan saja eskalasi perang di Teluk Persia, tapi juga kemungkinan besar muncul spot perang baru di kawasan yang lain. Baik. Nah, artinya kan ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi begitu ya. Tapi kalau dari analisa-analisa yang Anda sampaikan dari poin-poin tadi tidak ada yang kemudian nampaknya enak didengar begitu ya. Karena semuanya menuju pada eskalasi yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya adalah dari poin-poin yang kemudian diberikan oleh Amerika Serikat dan juga Iran, mana kira-kira poin yang paling mungkin diterima oleh masing-masing? Kita akan bahas analisanya sesaat lagi usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Kita akan lanjutkan analisa terkait eskalasi konflik di Timur Tengah bersama analis Timur Tengah Mahfuz Siddiq. Masih tersambung melalui sambungan daring. Terakhir tadi saya tanya soal poin-poin negosiasi yang sempat dibawa begitu ya ke Pakistan. Kalau dari Iran setidaknya ada beberapa poin penting yang harus diterima begitu oleh Amerika Serikat, yaitu soal pengembangan nuklir, soal Selat Hormuz, kemudian soal kompensasi perang dan penghentian perang. Anda melihat dari poin-poin tersebut ada poin yang bisa diterima oleh Amerika Serikat sebetulnya? Ya, kalau kita berasumsi bahwa nanti malam akan ada perundingan putaran kedua antara Iran dan Amerika, maka yang paling mungkin dengan celah waktu yang sangat sempit ini adalah dicapainya kesepakatan satu untuk memperpanjang gencatan senjata. Lalu yang kedua, selama masa gencatan senjata itu dicapai kesepakatan Iran membuka Selat Hormuz, dan yang kedua Amerika Serikat menghentikan blokade Selat Hormuz. Itu yang paling mungkin dicapai para pihak dalam celah waktu yang sangat sempit. Tetapi untuk poin-poin yang sangat strategis seperti dalam 10 poin proposal Iran maupun 15 poin proposal Amerika, saya tidak yakin bahwa ini bisa dicapai dan dituntaskan dalam waktu yang tersisa 1 hari. Ini memang sangat optimistik, tetapi menurut saya ini yang paling mungkin dicapai ya dalam kurun waktu 24 jam ke depan ini. Tapi kalau kita lihat kemarin Iran juga sudah sempat membuka Selat Hormuz, tapi Amerika Serikat tidak mau bergeming, tetap berada membuka blokade di ujung Selat Hormuz. Anda melihatnya mungkin Amerika Serikat ini mau menarik pasukan? Ada beberapa kapal induk yang ditambah loh Pak di Selat Hormuz oleh Amerika Serikat? Iya, itu peluangnya masih sangat kecil, kemungkinannya sangat kecil. Tetapi kalau kemudian misalnya tekanan dari negara-negara Teluk terhadap Amerika ini semakin kuat, lalu kemudian tekanan China kepada Iran juga semakin menguat, ya, untuk kemudian mereka duduk bersama di putaran kedua perundingan ini, maka sangat mungkin karena tekanan-tekanan dari faktor eksternal ini, mereka membuat kesepakatan memperpanjang gencatan senjata. Tetapi dalam perpanjangan gencatan senjata, ya mungkin bisa 1 minggu, bisa 2 minggu,
atau bisa jadi lebih dari itu. Yang paling mungkin kalau kita lihat, kita trace lagi 10 dan 15 poin tuntutan masing-masing pihak, yang paling mungkin adalah Iran membuka Selat Hormuz, dan yang kedua Amerika menghentikan blokade. Itu yang paling mungkin bisa dicapai dalam waktu 1 hari ke depan. Hmm. Di satu sisi Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump begitu ya, dia punya eskalasinya sendiri kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Menteri Energinya adalah negosiator yang kreatif begitu. Tapi di satu sisi Iran juga sudah kehilangan kepercayaan. Eh, Anda melihat soal negosiasi dan juga perdamaian ini bisa kembali terjadi hanya dengan melibatkan Pakistan atau memang harus ada negara-negara lain yang juga entah jadi penjamin atau misalnya dari kedua belah pihak begitu ya, dari Amerika Serikat ataupun juga dari proksi Iran untuk juga muncul supaya keduanya mau Ya, duduk di meja perundingan. ya. Sebenarnya kalau kita lihat potret besar dari konflik ini dan isu-isu di balik proses negosiasi yang sedang dilakukan, baik itu yang terrefleksi dari tuntutan 10 poin dari Iran maupun 15 poin dari Amerika, sebenarnya kalau kita lihat gambar besarnya dan apa yang ada di balik agenda itu adalah yang pertama, bahwa Iran diinginkan oleh Israel tidak lagi memiliki senjata nuklir, sehingga kemudian Israel pasca perang ini menjadi kekuatan yang dominan secara politik militer di kawasan tersebut. Dan ini diperlukan oleh Israel untuk dia melanjutkan operasi-operasi politik dan militer berikutnya dalam kerangka membangun Israel Raya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Amerika, ide besarnya atau agenda besarnya adalah sebenarnya dengan konflik di Teluk Persia ini, dia ingin mengunci atau memutus jalur suplai energi ke musuh utama atau musuh terbesar Amerika dalam konteks perang superpower ini, yaitu China. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kesepakatan apapun itu pada akhirnya akan dikaitkan dengan apa kepentingan utama Israel untuk menjadi kekuatan paling dominan, dan itu berarti nuklir Iran harus hancur dan tidak boleh ada lagi pengayaan uranium, dan yang kedua dari kepentingan Amerika, Selat Hormuz ini harus ada dalam kendali Amerika, bukan lagi kendali Iran, sehingga kemudian jalur suplai energi ke China ini bisa diatur atau dikendalikan oleh Amerika, bukan lagi oleh Iran. Nah, kalau kita lihat ini agenda besarnya, maka menurut saya tidak akan mungkin dicapai dalam waktu 1 hari ya sampai besok. Jadi kalau menurut saya lagi-lagi saya akan kembali kepada pandangan yang sangat pesimistik. Kalaupun malam ini mereka berhasil bertemu dan melakukan pembicaraan ronde kedua, yang paling mungkin dicapai adalah perpanjangan gencatan senjata, lalu kesepakatan buka Selat Hormuz dan kemudian menghentikan blokade. Itu yang paling mungkin. Setelah itu mereka akan mengatur kembali rencana-rencana yang lebih besar dalam masa tenggat waktu gencatan senjata lanjutan. Oke, pertanyaannya kalau tadi Israel sudah jelas begitu ya, apa kepentingannya Iran ini harus kemudian ditundukkan karena ada kepentingan dari Israel sendiri untuk membuat Israel Raya. Kalau negara-negara Teluk, apakah sampai dengan hari ini mereka itu lebih condong untuk kemudian menghentikan apa yang dilakukan Amerika Serikat karena kan tentu terganggu begitu ya situasi ekonomi dan lain sebagainya. Atau posisinya negara-negara Teluk ini justru mendukung agar Amerika Serikat dan juga Israel ini full power menundukkan Iran. Ya. Inilah dilema yang sedang dihadapi oleh negara-negara Teluk. Mereka punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah demi menyelamatkan diri mereka dari ancaman retaliasi Iran yang akan menyerang infrastruktur fisik, infrastruktur sipil di negara-negara Teluk, maka mereka akan mendorong Amerika untuk masuk ke perundingan dan kemudian membuka kembali Selat Hormuz dari blokade militernya. Itu yang akan dilakukan oleh negara-negara Teluk. Tetapi pada sisi lain, mereka juga tidak ingin membiarkan Iran menang dalam tanda petik ya, menang dalam perang ini, lalu terus bisa melanjutkan pengayaan uranium karena itu adalah ancaman jangka panjang bagi negara-negara Teluk. Jadi ini dilema yang sedang dihadapi oleh negara-negara Teluk. Tetapi kalau kita berpikir dari perspektif kepentingan untuk survive kekuasaan mereka, kan akhirnya mereka harus mempertimbangkan bagaimana nasib rakyat mereka ya di setiap negara itu. Dan kalau perspektifnya adalah kepentingan rakyat, maka mereka harus mendorong segera dilakukan perundingan jilid 2 dan kemudian terjadi kesepakatan damai dan bahkan penghentian perang. Karena kalau misalnya Iran mewujudkan ancamannya,
maka bukan saja rakyat di negara-negara itu yang terancam, rezim pemerintahan di negara-negara itu juga akan sangat terancam. Mhm. Artinya ada banyak kemungkinan yang mungkin terjadi, tapi kalau melihat waktu yang tersisa 1 hari ini nampaknya sulit begitu ya untuk memenuhi keinginan dan juga menemukan titik tengah begitu dari kedua belah pihak, baik itu Amerika Serikat ataupun juga dari Iran. Kita harapkan tadi gencatan senjata, pembukaan Selat Hormuz setidaknya ini bisa disepakati oleh kedua belah pihak sehingga negara-negara Walaupun kita lain begitu. berharap dan berdoa celah waktu yang sempit ini itu bisa terwujud ada perundingan jilid kedua dan menghasilkan kesepakatan yang positif. Kita tentu saja berharap itu terjadi, Hmm. tetapi kita tetap mengkalkulasi skenario terburuk agar kita dan negara-negara yang lain juga bisa menyiapkan diri, melakukan mitigasi dan antisipasi bagaimana kalau konflik Baik. ini eskalasi berlangsung sampai 1 bulan ke depan misalnya. Oke, baik, kita harapkan itu terjadi begitu di Timur Tengah, tapi di satu sisi secara Indonesia sebagai negara begitu dan juga di dalam negeri ini juga punya mitigasi-mitigasi khususnya terkait dengan ketersediaan energi baik itu BBM ataupun juga gas. Terima kasih.